Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi, para pemirsa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa di pesan sebelum berbuka. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak tetap dalam keadaan sehat, kuat berpuasa. Gimana hari ini anak-anak? Puasanya kuat ya, sampai maghrib. Alhamdulillah. Anak-anak semua dan ayah, bunda, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan hakikat puasa. Allah mewajibkan puasa bagi manusia. Apa sebenarnya di balik perintah puasa itu? Dalam sebuah kitab Duratun Nasihin disebutkan ada sebuah hikayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan makhluk yang bernama nafsu dan makhluk yang bernama akal, Allah kemudian memanggil keduanya. Nafsu dipanggil, akal pun dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada keduanya. Mula-mula yang ditanya adalah akal. Wahai akal, siapa engkau sebenarnya? Maka akal pun menjawab, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku adalah hambamu, dan engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Begitulah jawaban akal ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, giliran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada nafsu. Wahai nafsu, siapakah engkau sebenarnya? Maka nafsu pun menjawab ketika ditanya Allah seperti itu. Nafsu menjawab, aku adalah aku, dan engkau adalah engkau. Itulah jawaban dari nafsu. Mendengar jawaban itu, maka Allah pun murka, marah. Mengapa? Karena nafsu tidak mengakui siapa sebenarnya dirinya. Nafsu tidak mengakui yang sebenarnya, bahwa nafsu adalah makhluk ciptaan Allah. Nafsu ternyata mengakui bahwa dia adalah dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kesombongan yang luar biasa, anak-anak. Lanjut cerita, karena nafsu dianggap bersalah, maka Allah pun menghukum nafsu. Dimasukkanlah nafsu dalam sebuah tempat yang sangat panas selama 100 tahun. Dalam riwayat
Setelah itu kemudian diangkatlah nafsu dan kemudian ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, siapa engkau? Nafsu pun menjawab, aku adalah aku. Oleh karena itu Allah pun melanjutkan hukuman dari sang nafsu. Nafsu pun dimasukkan kepada sebuah tempat, yaitu tempat kelaparan. Hukuman kelaparan bagi nafsu. Setelah 100 tahun kemudian diangkatlah nafsu itu dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu. Nafsu sudah tampak lemah dan menjawab, wahai Tuhanku, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Itulah jawaban nafsu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, dari cerita ini kemudian kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam diri manusia ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan terdapat dua makhluk ini, yaitu nafsu dan akal. Dan inilah yang ada dalam diri manusia. Dalam manusia terdapat nafsu dan terdapat akal. Nah, karena manusia ada dua makhluk ini, terdapat dua makhluk ini, maka Allah pun memberikan sebuah kewajiban kepada manusia dalam rangka mengendalikan nafsu. Maka manusia perlu berlapar-lapar, dan itulah kemudian disyariatkannya puasa bagi umat Islam, bagi umat-umat yang beriman. Agar apa? Agar nafsunya terjaga. Jangan sampai nafsunya kemudian tidak terkalahkan oleh akalnya. Karena anak-anak tahu bahwa akal itu selalu mengajak kepada kebaikan dan nafsu selalu mengajak kepada keburukan, kesenangan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak, kemudian kita sekarang sedang berpuasa. Apabila puasa kita benar-benar karena Allah, mengharap ridha Allah, maka sesungguhnya kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita. Hal yang terkecil anak-anak, contoh ketika kita berkeinginan pagi-pagi ada makanan, ada minuman segar, kemudian kita bisa menahan, itu artinya kita sudah mengalahkan nafsu kita, nafsu untuk makan enak. Luar biasa anak-anak. Jadi anak-anak dalam rangka melawan hawa nafsu sudah menang. Ketika kita ingin minum di siang hari, kita tercegah karena kita sedang berpuasa. Kemudian di samping itu, setelah kita mengalahkan nafsu, maka diharapkan manusia bisa mengendalikan keinginan-keinginan, kesombongan-kesombongan yang bersifat duniawi. Kita tidak boleh memikirkan terlalu banyak kesenangan-kesenangan duniawi, karena itu adalah nafsu sebenarnya. Kita harus lebih mementingkan akal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak ketika bangun tidur di pagi hari, ada sebuah kewajiban sholat subuh. Di situ perang antara akal dan nafsu anak-anak. Jika anak-anak berani mengalahkan dinginnya udara pagi hari, rasa mengantuk, kemudian anak-anak bangun, tidur, mandi, kemudian sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah,
itu artinya nafsu anak-anak sudah kalah. Tetapi ketika bangun tidur anak-anak mendengar adzan subuh kemudian tetap tidur, menarik selimut dalam kamar, tidur dengan lelap dan bangun sudah jam 6 akhirnya subuhnya ketinggalan, itu artinya anak-anak kalah nafsunya. Anak-anak kalah akalnya, dikalahkan oleh nafsu, karena sebenarnya nafsu itu ditumpangi oleh setan dan akal manusia dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak, jadi dengan adanya puasa pada hakikatnya adalah kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita berdoa puasa kita benar-benar puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan perubahan terhadap perilaku kita sebagai perwujudan dari kalahnya hawa nafsu pada diri kita semua. Itulah anak-anak, ayah bunda dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.